warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Teknologi Informasi, Teknik Informatika, Universitas Tadulako. Oke, pada konten kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu data warehouse. Yang akan saya jelaskan pada data warehouse kali ini yaitu pengertian data warehouse, keuntungan dan kelebihan data warehouse, tujuan menggunakan data warehouse, karakteristik data warehouse, dan sedikit menyinggung tentang arsitektur data warehouse. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu pengertian data warehouse. Data warehouse adalah sebuah konsep serta kombinasi teknologi yang memberikan fasilitas pada suatu organisasi dalam pengelolaan serta pemeliharaan data historis yang didapatkan dari sistem maupun aplikasi operasional. Oke, selanjutnya saya akan menyebutkan tentang keuntungan dan kelemahan menggunakan data warehouse. Yang pertama yaitu keuntungan. Keuntungan yang pertama yang didapatkan dalam menggunakan data warehouse yaitu mengurangi redundansi data. Redundansi data yaitu data yang ganda. Jadi, jika kita menggunakan data warehouse, kita tidak akan mendapatkan data yang ganda. Yang kedua yaitu dapat menyimpan data secara terpisah. Yang ketiga, dapat mengintegrasikan data dari berbagai file. Yang keempat, dapat melakukan pengambilan data dan informasi secara lebih cepat. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu meningkatkan keamanan data. Kemudian kelemahan menggunakan data warehouse ada 3, yaitu yang pertama, membutuhkan software khusus dan umumnya biayanya mahal. Yang kedua yaitu membutuhkan perangkat yang spesifikasinya tinggi. Yang ketiga, membutuhkan tenaga khusus untuk melakukan maintenance. Oke, itu tadi keuntungan dan kelemahan menggunakan data warehouse. Kemudian, tujuan dari penggunaan data warehouse yaitu meningkatkan kualitas dan akurasi informasi bisnis dan mengirimkan informasi ke pemakai dalam bentuk yang dimengerti dan dapat diakses dengan mudah. Kemudian pada data warehouse terdapat karakteristik data warehouse. Karakteristik data warehouse ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama, subject oriented. Subject oriented merupakan data yang disimpan berdasarkan bisnis subject. Jadi data tersebut tidak tercampur oleh data-data lain. Yang kedua yaitu integrate, yaitu data yang mengintegrasikan dari berbagai sumber dan aplikasi. Yang ketiga yaitu time variant. Time variant merupakan penyimpanan data berdasarkan waktu. Yang keempat yaitu non-volatile, yaitu tidak dapat memanipulasi data. Memanipulasi dimaksudkan di sini yaitu tidak dapat mengupdate dan mendelete data. Kemudian pada data warehouse juga terdapat arsitektur data warehouse. Arsitektur data warehouse yaitu semua hal yang menggabungkan fungsi dan layanan data warehouse menjadi satu dan berjalan bersamaan. Itu merupakan arsitektur data warehouse. Konsep dasar data warehouse yaitu mengambil data dari berbagai operasional sistem. Kemudian jika dibutuhkan data, menyertakan data yang relevan dari sumber lain di luar sistem seperti indikator keberhasilan. Kemudian mengintegrasikan seluruh data dari berbagai sumber. Kemudian menghilangkan data yang tidak konsisten dan merubah bentuk sesuai kebutuhan. Kemudian menyimpan data dan format yang mudah digunakan dalam pengambilan keputusan. Model pemrosesan data pada data warehouse terdiri atas MOLAP, ROLAP, dan HOLAP. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan apa itu MOLAP. MOLAP atau Multidimensional Online Analytic Processing, yaitu menyimpan data dan agregasi pada struktur data multidimensi. Struktur MOLAP ini tidak dapat disimpan pada data warehouse, tapi tersimpan pada OLAP server, sehingga performa query yang dihasilkan olehnya sangat bagus. Model penyimpanan ini sesuai untuk database dengan ukuran kecil sampai dengan ukuran yang besar. Kemudian ROLAP. ROLAP atau Relational Online Analytic Processing itu menggunakan tabel pada database relational data warehouse untuk menyimpan detail data dan agregasi kubus.
Rollup tidak menyimpan salinan database. Ia mengakses langsung pada tabel fact ketika menggunakan jawaban sebuah query, sehingga query pada rollup mempunyai respon time yang lebih lambat dibandingkan rollup maupun hollup. Oke, yang terakhir yaitu hollup. Hollup atau Hybrid Online Analytical Processing merupakan gabungan dari mollup dan rollup. Kubus hollup lebih kecil daripada kubus mollup, tapi respon time query masih lebih cepat jika dibandingkan dengan rollup. Model penyimpanan hollup ini biasanya sesuai untuk kubus yang membutuhkan performa query yang bagus dengan jumlah data yang besar. Baiklah, dengan menggunakan data warehouse, kita dapat mengubah data menjadi pengetahuan. Data harus kita olah menjadi pengetahuan supaya bisa bermanfaat bagi manusia. Dengan pengetahuan tersebut, manusia dapat melakukan estimasi dan prediksi apa yang terjadi ke depannya. Kemudian melakukan analisis tentang asosiasi, korelasi, pengelompokan antar data dan atribut. Kemudian membantu pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Dalam mengubah data menjadi pengetahuan, itu terdapat piramida yang akan terbentuk, yaitu pertama data, kemudian informasi yang akan dapat diolah, kemudian informasi yang diolah tersebut menjadi knowledge atau pengetahuan yang akan digunakan oleh manusia. Data warehouse juga digunakan untuk mengubah from stupid application to smart application. Misalnya contoh stupid application-nya itu sistem informasi akademis. Diubah menjadi smart application, contohnya sistem prediksi kelulusan mahasiswa. Contoh kedua yaitu stupid application-nya sistem pencatatan pemilu, kemudian dirubah menjadi smart application, yaitu sistem prediksi hasil pemilu. Contoh ketiga yaitu stupid application-nya sistem laporan kekayaan pejabat, dirubah menjadi smart application, yaitu sistem prediksi koruptor. Oke, itu tadi contoh dari from stupid application to smart application. Kemudian pada data warehouse juga terdapat arsitektur data warehouse. Arsitektur data warehouse yaitu semua hal yang menggabungkan fungsi dan layanan data warehouse menjadi satu dan berjalan bersamaan. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang apa itu data warehouse, kelemahan dan kelebihan menggunakan data warehouse, tujuan data warehouse, arsitektur data warehouse, dan komponen yang ada pada data warehouse. Sekian video tentang penjelasan materi tentang data warehouse yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.